lagi di Tegal Inframe, aktual, informatif, interaktif, dan terpercaya. Bersama saya, Syabita Devanda, akan menemani selama 30 menit ke depan. Hari ini saya sedang bersama Bapak Ketua dan Koordinator Bawaslu Kota Tegal. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah baik, Baik. Mbak. Selamat sore. Bapak boleh perkenalan sedikit buat pemirsa di rumah biar nggak canggung gitu. Silakan. Ya, halo pemirsa Tegal Inframe, dimanapun berada. Perkenalkan saya Fauzan Hamid, Ketua Bawaslu Kota Tegal, sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Data Informasi. Oke, Bapak boleh dong perkenalan sedikit? Selamat sore semuanya. Saya Yuni Dianto, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tegal. Oke. Kalau boleh tahu apa sih itu Badan Pengawas Pemilu dan apa sih keterkaitannya dengan KPU? Baik, jadi gini Mbak kita bicara masalah penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan atau pilkada. Jadi di Indonesia itu penyelenggaraan pemilu dimulai pada tahun 1955. Nah, di situ belum ada pengawas pemilu. Oh, gitu. Belum ada KPU. Kemudian berjalannya pemilu dari tahun ke tahun itu terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat. Ada distrust ya, ketidakpercayaan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu pada saat itu. Nah, pada tahun 1982 itu baru mulai ada yang namanya lembaga pengawas pemilu. Namanya Panwaslak. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Nah, di situ sudah ada mulai mengawasi jalannya pemilu pada saat tahun 1982. Ya, berjalannya waktu sampai dengan era reformasi. Nah, era reformasi itu kan tahun 99 ya. Betul. 99. Kemudian awal mula dari lembaga Bawaslu itu sendiri ya, itu berdasar dari Undang-Undang 22 tahun 2007. Ya, yang mana di tahun 2008, tepatnya tanggal 9 April, itu terbentuk lembaga pengawas pemilu yang permanen, yaitu Bawaslu Republik Indonesia di tingkat pusat. Nah, kemudian di jajaran pada saat itu masih ad hoc semua, belum permanen, mulai dari provinsinya, kabupaten kota, kecamatan, sampai dengan ke kelurahan. Kemudian di tahun 2017, sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, akhirnya alhamdulillah di tingkatan kabupaten kota Bawaslu-nya menjadi permanen. Jadi usia Bawaslu kabupaten kota, khususnya Kota Tegal ini sudah 6 tahun, mau ke 7 tahun di tahun ini Mbak Bella. Dihitungnya berarti dari pas diresmikan secara permanen. Betul, mulai dari tahun 2018. Ya, itu bicara sejarah pemilu dan pemilihan atau pengawasan pemilu ya. Kemudian apa itu lembaga Bawaslu? Sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, jadi lembaga Bawaslu ini adalah lembaga yang mengawasi tahapan demi tahapan ya untuk penyelenggaraan pemilu ya secara serentak di Indonesia. Nah, Undang-Undang 7 itu menyebutkan ada 3 penyelenggara pemilu. Yang pertama adalah Komisi Pemilihan Umum, yang kedua adalah Badan Pengawas Pemilu, dan yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Jadi 3 lembaga ini sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang sah di Indonesia. Sekarang gantian nih Pak Yoni, boleh saya tanya-tanya Pak? Siap, Oke. Kalau dari segi administrasi dan keuangan, peran sekretariat Bawaslu atau Bapak itu apa Pak? Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya coba menjawab dari segi sekretariat. Selaku koordinator sekretariat memastikan seluruh dukungan baik secara administrasi maupun secara teknis dalam menjalankan tusi sekretariat itu menjadi penopang dalam menjalankan roda kesekretariatan di Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kota Tegal. Untuk itu saya memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pimpinan, kegiatan yang sudah di planning dan direncanakan secara matang oleh pimpinan itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor atau aturan-aturan yang berlaku. Khusus untuk keuangan, saya sendiri menjadi
pejabat membuat komitmen untuk memastikan jalannya keuangan, penata kelolaan, pengadministrasi keuangan, penata usaha pengelola keuangan bisa menjadi baik, efektif, transparan tentunya. Apa sih tugas dan kewenangan Bapak Fauzan selaku Ketua Bawaslu tapi sesuai undang-undang? Baik, Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian turunannya adalah Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 tentang Polhub dan Tata Kelola Organisasi, bahwa tugas seorang ketua adalah secara umum mengakomodir ya, mengkoordinir semua tugas lembaga yang termuat di dalam divisi-divisi. Ya, jadi kalau di Kota Tegal itu sendiri untuk anggotanya ada 3, Mbak. Ada 3. Ya, karena kita kota kecil, populasinya sedikit, akhirnya kita sesuai dengan Undang-Undang 7 hanya 3 anggota atau komisioner. Yang pertama saya ketua, kemudian ada anggota di divisi HP2H itu Bu Nur Alia. Yang ketiga anggotanya adalah Bapak Sukristo, yaitu Koordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Nah, itu tugas saya selain dari ketua, itu juga saya merangkap anggota, yaitu Koordif SDMO, Diklat, dan Datin. Nah, balik lagi, apa tugas dari ketua? Ketua adalah mengkoordinir tugas-tugas lembaga yang mana sesuai dengan divisi masing-masing. Itu secara umum. Kemudian secara rincinya bisa kita ya sebagai ketua bertindak atas nama lembaga. Ya, bertindak atas nama lembaga, keluar lembaganya kita dan ke dalam lembaganya kita. Artinya ketika kita komunikasi, ada keperluan apa misalkan, atau kepentingan apa kaitan dengan pelaksanaan pengawasan pemilu, ya ketua bertindak atas nama lembaga. Termasuk juga kita ketika misalkan ada urusan penguatan kelembagaan secara internal, kita bertindak atas nama ketua, gitu Mbak. Kalau mekanisme antara sekretariat Bawaslu Bapak dan unit kerja lain itu bagaimana Bapak? Ya, untuk pola hubungan tadi sudah dijelaskan sama Ketua Bawaslu Kota Tegal. Kolaborasi. Iya, kolaborasi dan juga terkait dengan itu juga sudah tertuang di dalam aturan. Betul. Ya, terkait dengan tata kelola dan juga hubungan, pola hubungan ya. Tadi Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 secara lengkap garis pola hubungan seperti apa kita terhadap pimpinan, terhadap sekretariat, terhadap juga pola hubungan keluar juga sudah diterangkan secara gamblang jelas di Perbawaslu nomor 3 tahun 2022. Jadi secara kesekretariatan saya memastikan kembali bahwa saya mendukung jalannya proses, atau bisa dibilang saya ini roda rumah tangga ya. Betul sekali. Roda rumah tangga peran yang penting ya, Bapak, peran ya? penting roda rumah tangga untuk menjalankan setiap aktivitas baik secara administrasi maupun secara nanti di proses pengawasan. Jadi memastikan kegiatan-kegiatan yang sudah benar-benar dijalankan oleh pimpinan, memastikan bahwa bisa terlaksana dengan baik dan benar. Intinya secara matang lah ya Pak ya, secara betul. sudah disusun tentunya, dengan baik. Ya tentunya juga melalui proses-proses terlebih dahulu ya, baik secara perencanaan, penatausahaan maupun yang terakhir itu pengeksekusian. Itu tentunya semuanya harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku, tidak boleh keluar dari aturan. Makanya dalam beberapa tahapan dan juga kita harus saling berkolaborasi gitu. Betul ya, harus saling berkolaborasi antara pimpinan mau mengerjakan apa, kita harus terus mensupport sehingga jalannya pengawasan seluruhnya bisa sesuai dengan tahapan dan juga sesuai dengan aturan-aturan. Kan tadi kita udah sharing-sharing informasi banyak nih Pak nih. Ya. Kalau Bapak sendiri ada nggak sih cerita menarik gitu di Pilkada 2024 kemarin dan gimana cara mengatasinya? Ya. Jadi kalau kita cerita pilkada, alhamdulillah di Kota Tegal bisa berjalan dengan lancar dan baik ya. Tertib ya Pak. Tertib ya? Tanpa adanya kecurangan dan sebagainya. Ini berkat dari peran serta semua pihak lah. Baik dari penyelenggara, kemudian dari peserta pilkadanya, dari pemerintahnya, dari pemilihnya maupun dari stakeholder yang terkait. Maka untuk
tadi bicara kaitan dengan yang unik ya. Yang unik nih, yang bisa Yang unik, di-sharing. yang bisa di-sharing, cerita lucu. Iya, Ini ada betul. satu ya. Satu cerita lucu yang di pilkada yang lalu bahwa di Kota Tegal kemarin pada saat pembentukan pengawas TPS ya, itu di satu kecamatan ada satu mantan caleg Oh, di 2024 yang lalu mendaftar sebagai pengawas TPS. kok bisa? Iya, jadi saking mungkin terkenalnya pengawas TPS ya, mungkin saking masyarakat tahu keberadaan pengawas TPS, maka bukan hanya masyarakat umum yang mendaftar, tapi mantan caleg pemilu tahun 2024 yang lalu juga mendaftar. Nah, ini yang Itu gimana, Pak? jadi kalau kita sih pengumuman dibuka lebar, semua masyarakat bisa membaca, bisa mengakses. Tapi kan untuk menjadi seorang pengawas TPS ada syaratnya ya. Iya, betul sekali. Salah satu syaratnya adalah masyarakat itu harus ketika misalkan pernah jadi anggota partai politik, itu sekurang-kurangnya 5 tahun harus mengundurkan diri pada saat mendaftar. Pada saat mendaftar ya. Nah, untuk kasus yang tadi saya sampaikan, ada caleg yang mendaftar di pengawas TPS adalah dia calegnya caleg pemilu 2024, artinya masih tahun yang sama. Iya, betul. Nah, itu secara otomatis dia gugur dari persyaratan administrasi. Jadi kita tidak loloskan di pengumuman administrasinya dan kita sampaikan baik-baik bahwa mohon maaf pada saat itu perempuan ya. Oh, perempuan. Perempuan Mbak, mohon maaf secara data di kami, data di KPU, Mbaknya ini pernah nyalek. Ya, walaupun tidak jadi, Tetap tapi aja nggak boleh ya, Pak, ya? secara aturan atau persyaratan pada saat nyalek kan dia adalah harus anggota partai politik itu. Betul sekali. Pastinya dia punya kartu tanda anggota. Nah, ini yang jadi kita sampaikan kepada si orang tersebut. Alhamdulillah si orang tersebut memahami ya. Oke. Nggak tersinggung atau marah ya, Pak ya? Tidak, karena kita sudah menyampaikan dengan baik. Kita kan bekerja sesuai regulasi, Iya, sesuai betul aturan. sekali. Tidak ngarang-ngarang sendiri. Betul. Gitu, Mbak. Dan itu semua juga ada aturannya, nggak tercatat di undang-undang juga, nggak melulu kita bisa main ngizinin aja ya, Pak ya? Betul, kita bisa mengimprove aturan itu kita harus patuh pada aturan itu. Betul sekali. Apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh Bapak selaku Sekretariat Bawaslu? Ya, tentu. Dan apa solusinya? Ya, tentunya kemarin menjadi tantangan tersendiri ya, karena sesuai dengan penugasan saya masuk sudah melalui atau masuk ke tahapan pemilu. Oh, betul. Jadi saya harus segera menyesuaikan diri terhadap tantangan-tantangan yang ada di Bawaslu. Tentunya ini juga menjadi tantangan yang luar biasa dan Betul. juga baru buat Adaptasi saya ya, Bapak, ya? Iya. Nah, dalam mode adaptasi ini tentunya tahapan-tahapan harus terus berjalan. Betul. Sehingga kolaborasi dan juga tadi ya transparansi dan juga yang berkesinambungan harus terus terjalin. Iya, betul Artinya sekali. setiap tahapan tidak boleh terlewati sama sekali karena tahapan itu menggunakan waktu, Mbak. Tahapan itu ya tahapan misalkan tahapan pencalonan sampai pemungutan suara itu kalau sudah tahapan sudah terlewat kita juga tidak boleh melaksanakan satu hal atau Untuk mengulang gitu untuk ya, Pak? mengulang, iya, karena tahapannya sudah terlewat. Gitu, Mbak. Tapi kalau solusinya sendiri, Bapak Nah, gimana? dalam situasi yang tahapan yang bertubi-tubi kemarin ya, dari mulai tahapan pemilu ini masuk rekor juga ya tahun 2025 ya 2024 mohon maaf 2024 ini masuk rekor karena pemilu dan pemilihan dijadikan satu. Oke. Jadi capek roda ya, Pak, ini ya? luar biasa sampai ini mah harus menjadi perhatian penting Publik ini ya, ya, oh, harus betul. menjadi perhatian penting bagaimana kerja-kerja khususnya di pengawasan ini menjadi luar biasa sekali sehingga harus konsen ya dalam hal ini setiap tahapan harus secara detail untuk Betul tetap sekali. terus dilaksanakan. Tentunya kita menjalin komunikasi dengan seluruh pimpinan baik ketua maupun anggota seluruhnya dan juga seluruh staf-staf sekretariat dalam melaksanakan kegiatan. Yang pertama itu kita menggunakan planning, Mbak. Oke. Penjabaran daripada anggaran itu untuk khusus secara anggaran ya, bukan untuk secara tahapan juga. Nah, secara anggaran kita bedah seluruh anggaran, Mbak.
kita bedah seluruh anggaran yang sesuai dengan tahapan harus segera dilaksanakan. Itu kita memberi timeline kepada seluruh kegiatan agar bisa tercapai dengan baik dan Tersusun benar lah ya, tentunya. Pak, ya. Iya, jadi di akhir masa kerja dalam pengawasan itu tidak ada hal-hal yang terlewat. Betul sekali. Betul. Jadi menghabiskan waktu dan juga tenaga pasti ya Pak Tentunya ya. Mbak, tentunya. Bahkan kalau bisa dibilang dalam satu aturan juga berbunyi kalau salah satu pengawas ya harus full ya, harus kerja penuh waktu, memang benar-benar penuh waktu. Oh, Iya. nggak cuma istilah tapi kenyataannya Memang pun kenyataan, penuh waktu. apalagi nanti kalau misalkan sudah tahapan ya, tahapan itu teman-teman sekretariat sudah tidak menggunakan jam kantor, Oh, gitu Mbak. bisa sampai malam banget baru pulang gitu ya Pak. Bahkan nggak bisa pulang. sampai pagi Mbak. Oh, Iya, iya, Se- betul sekali. ternyata ini ya di balik layar Bawaslu Betul, secapek dan menguras tenaga itu ya Iya. Pak ya. Kalau Bapak sendiri ada nggak pesan buat masyarakat di pemilu tahun depan? Ya, untuk masyarakat Kota Tegal khususnya, ya, pemirsa Tegal Inframe, kami dari Bawaslu Kota Tegal berharap ya untuk pelaksanaan pemilu yang akan datang maupun pilkada yang akan datang ini bisa jadi acuan ya pelaksanaan pilkada tahun 2024, pemilu tahun 2024 ya berjalan dengan aman dan lancar. Ini harapan kami juga ke depannya pemilu yang ada di Kota Tegal, pilkada yang ada di Kota Tegal ini juga bisa berjalan lancar sesuai dengan pelaksanaan di tahun 2024. Maka tentunya kami pasca pelaksanaan pilkada, pasca pelaksanaan pemilu ini juga tetap melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menjadi pemilih yang cerdas, pentingnya menjadi sebagai mitra kami adalah pengawas partisipatif. Jadi kami harapannya untuk masyarakat Kota Tegal itu tidak acuh ya, tidak cuek terhadap pelaksanaan pemilu, tidak cuek kaitan dengan politik karena kebijakan politik juga kan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Siapa yang jadi itu akan memberikan kebijakan politik. Bisa jadi misalkan salah satu orang menjadi pimpinan daerah dan dia itu mempunyai kebijakan beras di Kota Tegal harus mahal. Ini kan berimbas pada masyarakat. Maka mulai pintar lah masyarakat Kota Tegal harus lebih cerdas lagi memahami visi misi dan program kerja dari masing-masing peserta pemilu. Betul Gitu. sekali. Baik, kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Terima kasih untuk pesan secara pribadi untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tegal terkait dengan kelembagaan Bawaslu ya, karena saya koordinator sekretariat Bawaslu. Secara kesekretariatan saya akan terus mendorong beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya mensosialisasikan, artinya keberadaan Bawaslu harus tetap eksis ya, harus tetap eksis walaupun tidak ada tahapan. Kita terus mendorong kepada seluruh pimpinan dan juga seluruh jajaran Bawaslu dan juga seluruh stakeholder agar seluruh kegiatan-kegiatan non tahapan ini bisa terwujud. Agar supaya apa? Supaya masyarakat lebih mengenal, tentunya kalau sudah mengenal tahu aturan-aturan mainnya. Betul sekali. Tentunya nanti akan berimbas kepada periode pemilu maupun pemilihan yang akan datang. Sehingga kalau bisa dibilang itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Tentunya dalam hal ini kita untuk bongkar pasang ya, atau kalau dalam mesin itu turun mesin. Betul. Jadi turun mesin total ini kita upgrade semuanya, mumpung belum tahapan kita upgrade untuk bisa terus bekerja, terus berkarya khususnya untuk masyarakat Kota Tegal sehingga dalam pemilu ke depan bisa berjalan dengan baik dan benar. Benar, oke. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita sedikit tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu di Kota Tegal. Terima kasih untuk Bapak Fauzan dan Bapak Yoni sama-sama, atas Mbak. penjelasannya yang sudah sangat mengedukasi para pemirsa di rumah. Buat pemirsa yang masih penasaran, jangan khawatir karena kita akan melanjutkan, tapi setelah jeda pariwara berikut ini.
Tegal Inframe, masih bersama saya Syabita Devanda. Kalau tadi kita udah bersama Ketua Bawaslu Kota Tegal, sekarang kita kedatangan anggota Bawaslu Kota Tegal. Apa kabar Ibu, Bapak? Baik? Baik, alhamdulillah. Boleh dong perkenalan sedikit buat pemirsa Tegal Inframe yang udah nungguin episode kali ini di rumah. Baik, saya dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tegal Inframe. Saya Nur Alia Saparida, anggota Bawaslu Kota Tegal, Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas. Oke, Bapak silakan perkenalan. Oke, saya Sukristo, anggota Bawaslu Kota Tegal sebagai PIC atau mengurus divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Mbak. Oke, sekarang saya mau tanya ke Ibu dulu nih, Bu. Siap. Apa sih tugas pokok dan tanggung jawab dari divisi yang Ibu pimpin, kalau boleh tahu? Ya, jadi kebetulan divisi yang saya tangani atau yang saya pegang itu kan divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas. Oke. Secara kita ambil secara umum ya terkait dengan tugas pokok, karena kalau kita sesuai dengan peraturan Bawaslu itu panjang, pasti Betul nggak akan sekali. ini. Nah, tapi untuk intinya adalah kalau untuk divisi hukum, maka tugas kita adalah yang pertama melakukan kajian ketika memang ada indikasi pelanggaran. Ya, kita melakukan kajian hukum, apakah ini pelanggaran atau bukan. Lalu yang kedua adalah ketika pada saat pemilu ada PHPU, pemilihan ada PHP, maka divisi hukum ini yang akan menyiapkan terkait dengan jawaban-jawaban, keterangan-keterangan yang nantinya akan disampaikan ke MK, yaitu untuk divisi hukum secara keseluruhan. Ini itu. Nah, lalu kalau untuk divisi pencegahan, Parmas itu adalah kita tentu mengupayakan pencegahan agar tidak ada pelanggaran yang terjadi. Contohnya adalah ketika misalkan tahapan pemutahiran data pemilih, maka kita melakukan pencegahan kepada siapa? Kita melakukan pencegahan kepada KPU misalkan. Kenapa KPU? Karena KPU yang melaksanakan tugas itu, maka kita meminimalisir supaya KPU tidak melanggar regulasi, maka kita memberikan pencegahan berupa apa? Berupa himbauan. Begitu pula ketika misalkan kampanye, kita memberikan himbauan kepada peserta. Tentu pencegahan itu lebih baik daripada penanganan ya, betul pelanggaran. sekali. Maka itu yang kita lakukan. Nah, lalu terkait dengan masyarakat juga kita ada soswatif. Soswatif itu sosialisasi pengawasan partisipatif. Tugasnya apa? Tentu kita mengajak masyarakat untuk bisa ikut serta membantu dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan. Ya, lalu yang terakhir ada humas. Nah, kalau humas itu mungkin ya samalah seperti yang kita lakukan. Kita mempublikasi kegiatan kita memberitakan apa yang sudah Bawaslu kerjakan. Jadi kurang lebih seperti itulah. Dikontenin gitu ya, Bu? Betul. Jadi kontennya itu rutin upload di semua sosial media yang dipegang oleh Bawaslu? Ya, kalau kita ada konten setiap Rabu itu namanya Pemilupedia. Oke. Pemilupedia, di situ kita akan membahas terkait dengan pemilu, apa tahapan-tahapannya. Lalu kemarin kita ada pemilihan juga, pemilihan pedia. Kita memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kadang-kadang istilah-istilah pemilu itu kadang ada yang nggak paham. Coklit misalkan. Coklit itu kan pencocokan dan penelitian. Kadang-kadang kan ada masyarakat yang saya nggak di coklit, atau saya nggak tahu tuh coklit apa. Nah, maka kita memberikan edukasi itu, karena jangan sampai ada yang merasa kok saya tidak didata, kok saya tidak diingin. Nah, kita memberikan pemahamannya di situ. Setiap Rabu pasti kita ada konten namanya Pemilupedia. Gitu. Itu diupload ya, Bu, di Iya. semua? Kita upload di Instagram. Nah, kalau untuk TikTok ini memang kita baru setahun belakang ya. Jadi kalau TikTok itu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Kita berusaha untuk mengedukasi ya, mengedukasi yang belum dengan tahu. Gen Z kan. Iya, Kalau TikTok kan betul sekali. Gen Z. Betul. Supaya tahu gitu. Betul. Jadi kita coba ke TikTok gitu. Kalau Bapak sih itu apa sih tanggung jawab serta tugas di Bawaslu? Gini ya Mbak, kalau lihat regulasi kita punya pola hubungan sesuai dengan Perbawaslu 3 tahun 2022.
Kalau saya di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa itu tertuang di pasal 37 kalau tidak salah. Banyak sekali, ada 17 item tugas dan tanggung jawab. Banyak sekali ya. Banyak penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa. Intinya salah satunya adalah menerima laporan kaitan dengan penanganan pelanggaran. Itu intinya. Nah, selanjutnya banyak lagi turunnya kembali lagi sampai dengan sosialisasi kaitan dengan penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Jadi banyak, Mbak. Tapi tadi Bu Alia sampaikan ya kita berkolaborasi kaitan dengan sisi hukumnya. Jadi ya divisi hukum tadi menyampaikan saling mengisi celah masing-masing ketika jadi persoalan-persoalan kaitan dengan penanganan pelanggaran. Jadi tidak bisa dipisahkan antara hukum dan karena residunya kan banyak, Mbak. Betul. Jadi diselimuti oleh divisi hukum, kira-kira begitu. Kalau ngomongin soal pelanggaran, strategi apa yang Ibu hadapi buat menangani pelanggaran tersebut? Yang kadang kan ada pelanggaran yang cukup kompleks ya, kayak gitu. Ibu biasanya ngapain? Nah, itu biasanya kita berkolaborasi dengan divisi penanganan pelanggaran gitu. Karena kita akan melihat kajian hukumnya. Ini apakah ini masuk dalam penanganan pelanggaran administrasi ataukah misalkan pidana. Kalau politik uang itu kan juga nanti ada gakumdu. Jadi kita lebih ke pencegahannya, dan kalau misalkan ada pelanggaran misalnya kita berkolaborasi dengan divisi penanganan pelanggaran. Jadi saling collab aja ya? Iya, Bu, ya? betul. Karena kita kan lebih ke penganalisa. Iya, ya. betul sekali. Analisa hukumnya seperti apa. Ketika memang itu sudah ketemu, maka akan kita kolaborasi dengan divisi penanganan pelanggaran gitu. Tapi kan Pak, masyarakat tuh kan kadang nggak tahu ya itu pelanggaran atau bukan. Betul. Kalau menurut Bapak nih, apa aja sih yang termasuk pelanggaran dalam pemilu gitu? Jadi perlu pemahaman dulu. Pelanggaran pemilu kan definisi pelanggaran pemilu adalah melakukan tindakan yang dilarang, yang tidak sesuai dengan regulasi. Intinya begitu ya. Iya, betul sekali. Yang dengan regulasi kepemiluan, karena ini konteks pemilu. Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang semestinya tidak boleh sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh regulasi atau undang-undang. Nah, contohnya misalkan tadi yang center kita sering dengar adalah money politik misalkan. Itu kan sering kan, jadi sudah jadi info publik yang luar biasa money politik itu. Jadi itu salah satunya yang sampai hari ini masih dilarang. Jadi gitu, Mbak Sabita. Tapi kalau untuk meminimalisir pelanggaran, Ibu punya salah satu cara yang mungkin ampuh nggak? Kalau ampuh tentu saya tidak bisa bilang ampuh ya, tapi betul. Usaha kita adalah pertama mengedukasi masyarakat. Lewat apa? Lewat sosial media iya. Juga kita ada beberapa kegiatan yang mengundang stakeholder, masyarakat, dan juga peserta. Nah, itu sebagai bentuk salah satu pengawasan partisipatif ya. Lalu juga memberikan edukasi kepada peserta pemilihan. Peserta pemilihan ini pasangan calon ataupun mungkin partai, kita memberikan edukasi kepada mereka sehingga meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kita sudah menyampaikan ini yang boleh, ini tidak boleh. Maka harapannya kan mereka melakukan yang dibolehkan karena kita sudah memberikan pencegahan. Nah, maka kalau misalkan dia melakukan yang tidak boleh, maka itu sudah ranahnya Pak Sukristo, penanganan pelanggaran gitu. Kalau upaya Bapak dalam menindaklanjutin pelanggaran yang dilakukan masyarakat saat pemilu itu gimana, Pak? Jadi gini, di penanganan pelanggaran itu ada prosedur terkait dengan laporan dan temuan. Jadi kita cerita dulu nih. Ya, boleh banget. Pelanggaran itu dibagi dua. Jadi ada yang lewat pelaporan, ada yang lewat temuan. Siapa yang bisa melapor? Ada 3 item, Mbak, yang bisa melapor. Pemilih, ya, terus pemantau pemilu, dan peserta pemilu. Kalau pemilih pilkada atau pemilihan itu konteksnya peserta pemilu kan bukan partai politik, pasangan calon. Kalau cerita gubernur ya gubernur sampai dengan wali kota, wakil wali kota. Nah, kalau konteks pemilu, peserta pemilu adalah partai politik dan calon anggota DPD gitu ya.
Nah, terus kalau temuan itu murni dari hasil pengawasan kita Bawaslu secara berjenjang. Jadi ada 2. Nah, terkait laporan tadi 3 item yang boleh punya legal standing untuk melapor itu ya. Nah, lapor secara berjenjang bisa misalkan lewat pengawas kelurahan atau pengawas kecamatan atau Bawaslu kabupaten kota secara berjenjang ke Bawaslu RI begitu ya. Nah, setelah laporan nanti ada selanjutnya kita diberi waktu 2 kali 24 jam atau 2 hari untuk mengkaji laporan itu. Unsur formal materialnya terbukti atau tidak, masuk atau tidak. Nah, selanjutnya nanti di situ dikaji juga ini masuk pelanggaran apa sengketa. Kan gitu kira-kira ya. Jadi kalau kita cerita mungkin banyak sekali ya itemnya ya. Betul, saya kira Besok waktunya nggak habis. Benar. Nggak cukup Bisa waktunya. habis buat Iya, bahasnya kira-kira doang. begitu Mbak Sabita. Oke. Mungkin masyarakat Kota Tegal khususnya bisa paham lah kaitan dengan teknis pelaporan pelanggaran pemilu atau pemilihan gitu Mbak Sabita. Kalau upaya divisi Ibu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu itu gimana? Yang jelas kita tentu menggandeng masyarakat. Oke, betul Kita biasanya ormas, OKP, stakeholder, karena bagaimanapun ormas itu pasti dia punya sering bertemu dengan masyarakat. Kalau kita mengundang semua masyarakat, tentu nggak akan cukup waktunya. Repot ya, repot Maka banget. kita mengambil Jalan pintas ya? mengambil unsur dari ormas, unsur dari RT RW misalkan, supaya nanti mereka juga menyampaikan kepada masyarakat. Lalu yang paling urgent adalah sosial media itu Oh sendiri. iya, betul sekali. Kalau sosial media kan rasa-rasanya semua orang punya Instagram. Betul. Semua orang hampir punya TikTok. Betul Maka sekali. itu yang kita Tekankan ya, Bu. tekankan. Karena susah juga ya kalau misalkan mensosialisasi satu-satu dari rumah ke Iya. rumah. Jadi kan misalkan kalau dari sosial media tuh tinggal upload semua orang bisa lihat gitu karena ya. juga kita setiap tahapan kita buka posko aduan. Jadi misalkan contohnya ketika ada yang tidak merasa dicoklit ya. Kok saya kadang-kadang kan kita ada himbauan, ada posko aduan, barang siapa yang belum dicoklit silakan untuk melapor, sehingga kita bisa ketika ada orang yang melapor kita kesampaikan juga kepada KPU ini loh di Mbak Sabita belum dicoklit nih, belum ditempel coklit, maka itu merupakan salah satu bentuk bahwa masyarakat itu sudah aware dengan pemilu. Dengan pemilihan. Atau mungkin misalkan kok saya belum dapat C6 ya ketika kemarin mencoblosan. Nah, itu kan bisa melaporkan kepada kami sehingga kami akan memberikan juga rekomendasi kepada KPU ini loh Mbak Sabita, RT sini desa kelurahan mana belum dapat C6. Oke, gitu. jadi Nah, nggak miskom ya, Bu? iya. Ya, betul. Jadi itu adalah salah satu cara kami sosial media supaya masyarakat tuh mulai oh iya ya kok saya nggak dikasih C6 gitu. Saya kadang mungkin ke KPU mungkin kadang-kadang bisa ketemu misalkan. Betul Bisa lah ke sekali. Bawaslu untuk ini supaya kami juga bisa menginfokan kepada KPU ada masyarakat Kota Tegal Belum dapet yang ya, belum dapat gitu. gitu. Kalau menurut Bapak strategi apa yang dilakukan buat menyelesaikan sengketa pemilu sesuai dengan perundang-undangan? Nah, kalau sesuai dengan perundang-undangan pertama pasti sosialisasi Mbak. Betul. Jadi secara masif kita push betul pada seluruh peserta pemilu atau pemilihan begitu ya, juga kepada penyelenggara termasuk KPU bahwa ini loh, misalkan ada persoalan sengketa itu dibagi 2 Mbak. Satu antar peserta, kedua antar peserta dan penyelenggara. Atau kita sebut pertama PSAP antar peserta, PSPP penyelenggara dan peserta. Nah, itu apa sih misalkan sengketa itu? Nah, sengketa adalah timbul akibat misalkan PSPP kita familiarnya peserta dan penyelenggara lah ya. PSPP itu timbul akibat dikeluarkannya SK atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU misalkan, itu yang merugikan salah satu peserta. Misalkan nih calon anggota legislatif ternyata tidak masuk dalam SK dan itu merasa dirugikan gitu, bisa mengadu atau memohonkan kita untuk dilakukan permohonan sengketa. Jadi itu kita melakukan
ada tahapannya panjang lagi nih. Betul. Ada nanti mediasi, ada nanti adjudikasi. Mediasi itu ya mediasi begitu ya. Nanti kalau mediasi tidak sampai selesai, artinya kedua belah pihak tidak merasa puas begitu, kita lakukan adjudikasi. Adjudikasi adalah persidangan, Mbak. Jadi semuanya itu udah tertulis di undang-undang dan kita nggak Pasti. boleh salah langkah. Nggak bisa, nggak Mbak. bisa ya. Kita nggak bisa improvisasi, nggak boleh. Jadi kita sudah harus sesuai. teknis Itu sudah tertuang dalam kalau kita berbawaslu ya. Iya. Berbawaslu 9 tahun 2020 itu sengketa itu dibahas semua di situ. Gitu Mbak Sabita. Kalau Bapak gimana caranya memastikan bahwa masyarakat ini misalkan melapor nih, bisa nggak dia dapat perlindungan gitu dari divisi Bapak? Ya pasti Mbak. Jadi begini ya, masyarakat tak perlu takut misalkan melihat atau menyaksikan begitu ada pelanggaran di wilayah Kota Tegal misalkan begitu ya, untuk melaporkan kepada Bawaslu. Jadi tidak perlu khawatir dan takut kaitan dengan kerahasiaan pelapor mungkin begitu ya, nggak enak sama tetangga, nggak enak karena itu teman dan lain sebagainya. Enak ya Pak sama tetangga Persis. itu, kalau Jadi misalnya tidak melaporkan. perlu khawatir juga. Jadi gini Mbak, misalkan pelaporan material dan formil materialnya tidak bisa memenuhi syarat, itu bisa kita teruskan juga sebagai temuan kita. Jadi kalau temuan itu bukan laporan, artinya temuan murni temuan kita. Jadi bisa kita proses juga sepanjang itu unsurnya sangat kuat, artinya petunjuk bukti awal cukup kuat, saya kira bisa kita teruskan sebagai persoalan pelanggaran nanti di pemilihan atau pemilu gitu Mbak Sabita. Jadi masyarakat nggak perlu takut ya buat melaporkan. Nggak usah Selagi takut. memang itu benar ya Betul, Pak. Ya, betul. Bu. Kalau misalkan Ibu punya nggak pesan untuk masyarakat di pemilu mendatang nanti? Ya, buat masyarakat Kota Tegal tentu kami berharap bahwa pemilu yang kemarin sudah terlaksana dengan baik, pilkada kemarin sudah terlaksana dengan baik. Untuk kali ini, setelah ini kita ada beberapa kegiatan non tahapan yang mungkin ingin mengedukasi masyarakat juga terkait dengan pengawasan soswatif. Ya, kami berharap nanti masyarakat Kota Tegal juga di pemilu yang akan datang ikut serta dalam pengawasan di setiap tahapan pemilu maupun tahapan pilkada dan tetap menjaga kondusivitas. Pesan untuk masyarakat buat pemilu mendatang nanti. Ya, pesan saya untuk masyarakat semua, khususnya wilayah Kota Tegal begitu ya, terkait dengan pemilu yang akan datang, taatilah, pedomanilah regulasi undang-undang yang mengatur jalannya pemilihan atau pemilu di periode nanti di tahun-tahun selanjutnya. Karena dengan berpijak pada peraturan yang ada, pemilu insya Allah bisa adil, tertib, sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama-sama. Gitu Mbak Sabita. Oke Bapak, terima kasih banyak buat Sama-sama. Bapak sama Ibu informasi yang tadi disampaikan benar-benar mengedukasi saya dan tentunya masyarakat di Tegal dan pemirsa Tegal Inframe tentunya. Terima kasih banyak Bapak, Sama-sama. Ibu. Terima kasih, Mbak. Informasinya sangat amat mengedukasi. Saya Syabita Devanda pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Tegal Inframe berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Bye-bye.